Pembahasan pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disebar, kita akan bercerita tentang salah satu daripada ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya bercerita tentang seorang rasul pada malam hari ini yang termasuk daripada ulul azmi minar rusul? Karena apabila masuk di bulan Desember, biasanya kita dihadapkan dengan hari ulang tahun umat Kristiani ataupun orang-orang Nasrani. Mereka biasanya ada melakukan upacara yang disebut dengan upacara Natal. Kalau seandainya itu dilakukan oleh mereka dan tidak dilibatkan kaum muslimin, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Agama kami biarlah agama kami, agama kalian ambil dengan agama kalian. Akan tetapi kemudian akhir-akhir ini muncul pemahaman bahwa orang yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita dari non-muslim dianggap orang itu tidak toleransi. Yang katanya agama Islam itu agama toleransi. Maka kita katakan bahwa yang kita pahami tentang toleransi itu bukan mengucapkan selamat Natal. Kalau dalam ucapan itu tidak ada konsekuensi, di balik ucapan itu ada kekufuran, tentu tidak ada masalah kita mengucapkannya. Masalahnya mengucapkan kalimat itu masuk pada perkara ibadah dan akidah. Anda tahu kenapa mereka merayakan Natal? Karena mereka merayakan tentang ketuhanan Isa ibnu Maryam. Mereka mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan. Bahkan sebagian mereka mengatakan Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Maksudnya Allah, Jibril, dan juga Isa bin Maryam. Dan ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan Isa adalah Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir ucapan orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi kalau seandainya kita katakan selamat Natal kepada saudara kita dari Kristiani, berarti hakikatnya kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketuhanan Yesus menurut mereka. Padahal kita tegas mengatakan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akidah kita. Katakan ya Muhammad, Allah itu tunggal, seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Dia tidak memiliki keturunan, artinya tidak punya istri, dan dia juga tidak diperanakkan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka malam ini kita akan berkisah sebenarnya Isa bin Maryam itu siapa. Kenapa sampai-sampai orang Kristiani menuhankan Isa bin Maryam? Maka 1 jam ke depan kita akan mendengar tentang kisah beliau. Semoga
dengan mengetahui kisah beliau, kita semakin yakin bahwa dia bukan seorang Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dan dia bukan satu di antara tiga Tuhan, tapi adalah hamba Allah sama dengan kita, tetapi dia adalah Rasul dari Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-35, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika berkata istri daripada Imran. Siapa istri Imran itu? Hannah bintu Fakul. Imran itu dikenal dalam Al-Quran sebagai keluarga yang sangat soleh, karena dia adalah salah satu tokoh dari tokoh-tokoh besar yang tinggal di Baitul Maqdis, dan dia juga seorang muallim, seorang pengajar, seorang tokoh sentral ketika itu yang mengurus Baitul Maqdis. Karena kesolehannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu di antara nama-nama Al-Quran itu dengan nama Imran. Makanya ada surat namanya Al-Imran, keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran itu sangat istimewa sampai dijadikan nama surat dalam Al-Quran? Karena keluarga Imran inilah keluarga yang sangat-sangat ma'ruf di zaman itu, orang yang mengurus Baitul Maqdis. Lah Allah takdirkan keluarga Imran ini, istrinya itu mandul, tidak punya anak. Akhirnya suatu ketika istrinya itu Hannah sedang berjalan-jalan, kemudian di tengah jalan dia melihat ada seekor burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Kemudian dia tertarik dengan burung tersebut. Akhirnya dia bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Rabbi inni nazartu, ya Rabb, aku bernazar kepadamu, kalau seandainya engkau berikan karunia kepadaku, engkau berikan anak pada perutku, maka aku akan jadikan anak ini dijadikan pembantu untuk mengurus Baitul Maqdis. Dan dia pun bernazar agar Allah memberikan anak laki-laki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Imran ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kabulkan permintaan keluarga Imran ini. Tetapi yang tadinya minta anak laki-laki ini yang tidak bisa dikasih. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Ketika dia bernazar ingin anak laki-laki, rupanya Allah takdirkan justru anak perempuan. Makanya Allah mengatakan, dan ketika Hannah istri daripada Imran ini kemudian melahirkan seorang anak wanita, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengandung seorang wanita dan Allah lebih paham dengan apa yang dikehendakinya.
dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Kemudian Allah mengatakan, dan sungguh aku beri nama orang tersebut dengan Maryam, dan sesungguhnya aku berlindung untuk dia dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Hannah yang kemudian Allah langsung beri nama, dan Allah cantumkan namanya dalam Al-Quran, namanya Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran ini memiliki keistimewaan sejak lahir bahkan sampai keturunannya, dijaga, tidak mungkin diganggu setan. Rasul mengatakan setiap bayi yang dilahirkan itu biasanya menangis, ya. Kenapa? Karena ditusuk lambung kanan sebelah kanannya. Memang tusukan itu tidak memadaratkan, tetapi itu simbol permusuhan antara iblis dengan manusia. Makanya setiap bayi yang dilahirkan itu menangis, kecuali dua bayi yang tidak ditusuk syaitan lambung kanannya. Pertama Maryam bintu Imran, dan yang kedua Isa bin Maryam. Ini sejarah daripada kelahiran Maryam. Lah karena keluarga Imran ini sudah berjanji kalau punya anak akan dititipkan di Baitul Maqdis, maka ketika kemudian Maryam ini sudah beranjak semakin besar, remaja, maka keluarganya kemudian menitipkan kepada Baitul Maqdis. Namun sayang, Maryam ini anak yatim. Sebelum lahir bapaknya Imran meninggal dunia. Akhirnya ketika melahirkan Maryam, tentu seorang ibu sangat berat untuk meninggalkan anaknya, apalagi anak perempuan. Sementara ayahnya sudah tidak ada, tapi karena dia sudah bernadar kalau punya anak akan diserahkan ke Baitul Maqdis, maka dengan terpaksa akhirnya Maryam pun dikirim ke Baitul Maqdis dan akan dirawat oleh para padri-padri yang ada di Baitul Maqdis. Maka ketika itu menjadi rebutan para padri. Nah, di antara para padri yang menjaga Baitul Maqdis itu ada seorang nabi namanya Zakaria, ayahanda daripada Yahya, sekaligus paman daripada Maryam itu sendiri. Lah Zakaria menginginkan bahwa dia yang akan merawatnya, menjaganya, tapi padri-padri yang lain tidak mau, tidak adil, harus ada undian. Akhirnya diundi dengan cara apa? Melempar kolam. Dilempar kolam itu ke air yang sedang berjalan. Kalau kolam itu kemudian berjalan melawan arus, berarti dialah yang berhak untuk mengkafil Maryam. Akhirnya dilemparlah kolam-kolam itu. Yang lain hanyut kecuali kolamnya Zakaria. Dia melawan arus. Maka dari situlah Zakaria berhak untuk mengkafil Maryam. Lah ketika kemudian Zakaria ini mengkafil Maryam, ada perkara-perkara aneh yang ditemui oleh Zakaria, Nabiullah Zakaria, ketika mengurus Maryam kecil itu. Terkadang Zakaria lupa memberi makan Maryam, tetapi sudah ada makanan dalam mihrabnya Maryam. Yang lebih anehnya, makanan itu terkadang tidak ada di musim panas, justru ada di mihrab Maryam. Yang tidak ada di musim dingin, ada di mihrab Maryam. Sehingga dari situ Zakaria berpikir, kalau seandainya buah-buahan di musim panas ada di musim dingin, buah-buahan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mustahil akan memberikan keturunan kepadaku? Karena ketika itu Zakaria juga istrinya mandul, sudah tua dan mandul. Lah terinspirasi dari karamah yang Allah berikan kepada Maryam itulah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya datang malaikat memberi kabar gembira akan kelahiran Yahya. Maka akhirnya Zakaria pun punya anak namanya Yahya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan membaca tentang cuplikan daripada surat Maryam, karena ini ada kaitan dengan kisah yang kita akan kisahkan tentang kisah Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maryam, jadi ketika Maryam berada di mihrabnya, dan mihrab itu ingat tidak ada yang masuk kecuali Zakaria saja, dan Maryam menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, sujud, ruku. Makanya Allah mengatakan wasjudi warka'i, sujudlah engkau dan rukulah engkau. Tetapi suatu ketika datang seorang malaikat yang menjelma wanita, menjelma laki-laki yang sangat tampan sekali. Ikhwan, antum tahu cerita Nabi Yusuf? Ketika Zulaikha melihat Nabi Yusuf, apa kata Zulaikha itu? Sungguh aku tidak melihat Nabi Yusuf itu sebagai manusia, jangan-jangan dia malaikat. Karena apa? Ketampanannya. Sampai-sampai wanita yang melihat Nabi Yusuf itu waqatta'na aydiyana, sedang motong-motong buah gitu kan, gak terasa kemudian terpotong jarinya karena terhipnotis dengan ketampanan Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau seandainya yang menjelma itu adalah Jibril dengan sangat sempurna yang tidak ada kekurangannya, kemudian menjumpai Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sangat sempurna. Lihat ikhwan, Maryam ini wanita yang betul-betul terdidik, wanita yang bisa menjaga dirinya. Dia tidak mudah melihat laki-laki tampan di hadapannya. Tetap saja Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Allah, Zat yang maha pengasih terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa, jangan dekat-dekat aku. Tuh lihat bagaimana ini cerminan seorang wanita yang menjaga kesuciannya kan. Ini malaikat loh ya. Ketika menjelma manusia itu tidak sembarang menjelma. Tentu akan menjelma orang yang sangat tampan sekali. Akan tetapi Maryam ini wanita yang terdidik luar biasa, wanita yang menjaga kesuciannya. Dia tidak tergiur dengan bentuk laki-laki di hadapannya. Beda dengan wanita di zaman sekarang, ingin seperti Maryam, punya anak gak punya bapak. Beda ya. Maryam punya anak, enggak punya bapak karena kuasa Allah. Inna mathala Isa kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa itu sama dengan Adam. Ketika Allah sanggup menciptakan Adam tanpa ayah dan bapa, maka Allah pun sanggup menciptakan Isa tanpa ayah, sebagaimana menciptakan Hawa tanpa ibu. Apa kemudian ketika wanita di zaman sekarang kemudian punya anak tanpa bapa sama dengan Isa bin Maryam? Tidak sama. Walaupun nama bapaknya juga Isa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini keajaiban dunia. Kudrah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk dengan berbagai macam ragam gitu kan. Ada makhluk tanpa ayah dan bapa, lahirlah Adam. Ada makhluk tanpa ibu, lahirlah Hawa. Ada makhluk tanpa ayah, lahirlah Isa.
dan ada makhluk turun dari ayah dan ibu, lahirlah antum semuanya. Dan itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat ini mengatakan, innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyah. Jangan salah dulu hai Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu bahwa akan datang anak laki-laki yang suci di perutmu. Akhirnya kemudian Jibril meniupkan roh dari kantong baju sebelah kanannya. Masuklah ruh ke dalam janin Maryam. Ketika itu Maryam bingung, karena ketika itu Maryam usianya masih 15 tahun, masih muda. 15 tahun kemudian hamil, dan tidak tahu siapa yang menghamili, tahu-tahu hamil saja. Maka Maryam pun mengatakan, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Maka Allah mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyah. Maka Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kamu menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditetapkan. Mau diapakan lagi? Ini putusan Allah. Coba kalau sekarang ada seorang wanita hamil betul-betul tidak pernah berzina dan disentuh laki-laki, boleh jadi dihamili jin ya, atau bukan hamil, mungkin ada tumor tuh di perutnya, lagi kembung perutnya. Tetapi ikhwatu fillah, ini ujian Maryam usia 15 tahun, tinggal di Baitul Maqdis, pekerjaan ibadah setiap hari, ruku, sujud dan berzikir kepada Allah. Tiba-tiba hamil, gimana tuh perasaan? Ya kan? Maryam itulah wanita suci dan dikenal hanya taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba hamil, apa yang harus dikatakan kepada manusia? Ini ujian Maryam. Makanya kemudian Maryam pun dikatakan fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang sangat jauh karena malu. Malu sekali gitu kan. Nanti apa kata orang? Masa saya dikatakan pezina? Masa saya dikatakan wanita kotor? Akhirnya Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan menuju Baitul Lahmin. Disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Kemudian Allah mengatakan, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maka Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan manusia. Lihat, karena takut untuk menanggung malu. Apalagi Maryam masih muda kan, 15 tahun gitu kan, yang dipuji-puji orang tentang ibadahnya, tentang kesuciannya, tahu-tahu hamil di luar nikah. Makanya dia merasa malu sekali. Kemudian Allah mengatakan, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maka kemudian Jibril menyerukan kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih.
Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Lihat, di sini kita tahu, kita bertanya kepada orang-orang yang beragama Kristiani, Nasrani. Isa itu dilahirkan ketika musim kurma. Musim kurma itu hanya ada di musim panas, bukan di musim dingin. Musim panas baru ada kurma berjatuhan. Musim kurma mana? Gak ada di musim dingin, ya. Coba lihat di musim dingin gak ada kurma, musim panas. Tapi lihat, mereka menganggap bahwa Isa itu dilahirkan di musim salju. Mana ada kurma musim salju? Dari sini saja ikhwatu fiddin, ketika kita sudah menetapkan penanggalan kelahirannya saja sudah berbeda antara Islam dengan mereka, ya. Sehingga tidak bisa kita tetapkan kelahiran Isa ini pada bulan Desember gitu ya, karena Al-Quran sudah menjelaskan Isa itu dilahirkan di saat kurma berjatuhan. Kurma itu hanya ada di musim panas, tidak ada di musim dingin. Tetapi kemudian kalau kita lihat acara Natal, mesti identik dengan salju kan, identik dengan dingin-dingin, karena mereka menganggap bahwa Isa dilahirkan di musim dingin. Dari sini saja sudah berbeda Quran dengan keyakinan mereka. Kemudian Allah mengatakan, fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Maka makanlah, minumlah dan bersenang hatilah. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Maksudnya begini, nanti kalau bayimu lahir, kemudian kau bawa bayimu ini pulang ke Baitul Maqdis, kemudian masyarakat bertanya kepadamu tentang itu bayi siapa, katakan aku bernazar untuk tidak buka bicara, diam saja. Kenapa demikian? Nanti yang akan menjelaskan itu adalah bayi tadi. Bayi itu nanti akan Allah buat bicara. Makanya akhirnya Maryam pun ikut apa yang dikatakan Jibril tadi. Dia bawa anak itu, kemudian sesampainya di Baitul Maqdis, mulailah apa yang dikhawatirkan Maryam sebelumnya itu menjadi sebuah kenyataan. Banyak orang-orang yang kemudian menuduh Maryam ini berzina dan mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'an sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan orang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina. Kenapa kamu seperti ini? Tapi Maryam diam saja. Maryam hanya mengatakan tanya dengan isyarat, seolah-olah dia mengatakan jangan tanya saya, tanya kepada bayi ini. Kemudian orang-orang mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kamu yang bicara, bukan bayi itu yang bicara. Tolong jelaskan itu bayi siapa. Gitu ya. Tiba-tiba Allah buat bayi itu bicara, dan ini satu di antara 3 bayi yang Allah buat bicara. Ya kan, ada bayi di masa Jurez. Ketika Jurez kemudian dituduh berzina dengan seorang pelacur, kemudian pelacur itu punya anak bayi. Jurez mengatakan, man abuk, siapa bapakmu? Kemudian bayi itu mengatakan, bapakku seorang penggembala. Ya, coba kalau bayi-bayi di zaman sekarang bisa bicara seperti Jurez, ngaku semua bapaknya itu. Oh, bapak saya si anu, si anu, si anu, si anu. Banyak kali ini gitu. Jadi
Ini bayi Jurayj bisa bicara. Kemudian bayi di zaman Masyitah, ketika Masyitah hendak dilempar, bayinya dilempar ke kuali, tiba-tiba bisa bicara bayinya, menenangkan ibunya. Dan yang ketiga ini sebagai mukjizat Isa bin Maryam. Apa kata Isa? Bayi masih kecil yang masih diayun-ayun itu tiba-tiba mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil, Dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja berada. Dia memerintahkan aku melaksanakan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan menyuruh untuk berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan semoga dilampahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Anak kecil bisa bicara, coba. Bicaranya aneh ya. Bicaranya aneh kan? Saya hamba Allah. Oh, orang terperanjat semualah. Jadi orang-orang yang tadinya nuduh Maryam bintu Imran ini seorang pezina, akhirnya kemudian mereka baru sadar bahwa Maryam itu wanita suci, dan itu atas kehendak Allah lahirnya Isa bin Maryam. Sampai di sini tuduhan orang-orang terhadap Maryam itu tidak benar, dan Maryam adalah wanita yang suci. Dalam Islam juga demikian, karena orang Yahudi itu tidak menghormati Nasrani. Orang Yahudi itu menganggap Maryam itu berzina dan Isa itu anak zina. Itu menurut versi Yahudi. Tapi Islam tidak demikian. Islam menganggap bahwa Maryam itu wanita suci, dan Isa itu bukan anak zina, tapi juga bukan anak Tuhan. Dia seorang manusia sama dengan kita ya. Dan dia adalah Rasulullah, satu di antara ulul azmi minar rusul. Jadi jangan pernah dituhankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, ketika kemudian Maryam mengasuh Isa bin Maryam, banyak keanehan-keanehan yang kita dapati dari mukjizat yang sudah Allah tampakkan sejak kecil. Salah satunya adalah ketika Maryam ini mendidik Nabi Isa bin Maryam masih remaja, jadi suka main-main sama kawannya. Terkadang Nabi Isa ini menebak kawannya bahwa di rumah kamu itu ada makanan ini, itu. Ternyata anak-anak sebayanya pulang, pas ditengok di rumah, betul memang tebakannya Nabi Isa itu betul. Jadi setiap ketemu orang, Nabi Isa mengatakan di rumahmu itu ada makanan ini gitu. Bahwa orang tuamu itu menyembunyikan ini gitu. Dan itu tidak pernah meleset. Akhirnya ramalan Nabi Isa ini menyebar kemana-mana. Namanya anak-anak kan diceritakan kan kesana kemari, akhirnya menyebar gitu ya. Dari situlah kemudian timbul kekhawatiran bagi ibundanya Maryam, kalau sampai kemudian orang-orang Yahudi tahu bahwa Isa adalah calon seorang nabi dan rasul, tentu akan dibunuhnya. Sama seperti ketika Abu Talib membawa Nabi SAW untuk berdagang ke Syam kan, ketemu dengan seorang Buhairah rahib dan mengatakan, ya Abu Talib, jangan kau bawa dia ke Syam, nanti dibunuh Yahudi kalau mereka tahu. Pulang lagi ke Mekah. Maka juga nasibnya sama dengan Isa. Akhirnya kemudian Maryam pun membawa Nabi Isa bin Maryam menjauhi daerah itu. Kemudian dibawa jauh, ada yang mengatakan ke Mesir,
Ada yang mengatakan dari Baitul Lahmin kembali ke Baitul Maqdis di Palestina. Akhirnya sampai kemudian besar. Lah ketika besar itulah Allah Subhanahu wa taala makin mengokohkan Nabi Isa, terutama setelah diturunkan Taurat kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan banyak mukjizat kepada Nabi Isa bin Maryam, dan hampir semua mukjizat yang Allah berikan kepada Isa itu berkaitan dengan urusan obat-obatan. Karena di zaman itu, di zaman Nabi Isa bin Maryam, manusia itu senang untuk mempelajari dunia perobatan, sehingga banyak penyakit-penyakit yang dianggap luar biasa dianggap biasa karena ditemukan racikan-racikan obat yang sanggup untuk mengobatinya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Isa yang disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Salah satunya apa? Dia mampu menyembuhkan orang buta permanen. Ya. Jadi orang yang dilahirkan dalam kondisi buta, maka bisa diusap oleh Isa bin Maryam dan bisa melihat lagi. Ini kan luar biasa. Kemudian penyakit kulit. Bahkan Nabi Isa bin Maryam 4 kali menghidupkan orang mati. Tentu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. 4 kali dia pernah menghidupkan orang mati. Salah satu kisah yang masyhur, ketika Nabi Isa bin Maryam lewat di sebuah kuburan, ada ibu yang sedang menangis. Ibu itu menangis karena kematian putrinya. Kemudian ibu itu bernazar, dia tidak akan pulang dari kuburan itu sampai dia meninggal juga di kuburan itu. Dan kebetulan Nabi Isa sedang lewat di situ. Kemudian kata Isa bin Maryam, maukah ibu engkau mencabut lagi nazarmu? Kalau seandainya ku hidupkan putrimu. Akhirnya kata ibu ini, ya, kalau betul-betul kau bisa menghidupkan putriku, aku akan cabut nazarku. Akhirnya kemudian Isa bin Maryam pun berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kuburan itu bergerak-gerak. Setelah bergerak-gerak kemudian pecah dan belah. Akhirnya keluar anak itu dari lubang kuburan, hidup lagi. Biiznillah, tentu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bicara Dajjal, Dajjal itu disebut Al-Masih. Isa juga sama disebut Al-Masih. Apa bedanya Masihud Dajjal dengan Masih Isa bin Maryam? Ada yang mengatakan Masih itu karena mengusap orang mati jadi hidup. Dajjal juga sama, bisa menghidupkan orang mati. Tapi bedanya permainan sihir yang dibuat oleh iblis dan syaitan. Tapi kalau Nabi Isa itu betul-betul orang itu hidup lagi karena izin Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi. Tapi anak ini kemudian mengatakan kepada ibundanya dan mengatakan, wah ibunda, kenapa kau meminta agar aku dihidupkan kembali? Kemudian dijelaskan macam-macam, akhirnya diikhlaskan, dan hanya dalam tempo beberapa menit kemudian meninggal lagi. Setelah ibu itu mengikhlaskan kematian putrinya. Dan dalam kesempatan lain 4 kali Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Dan itu luar biasa. Luar biasa menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat Nabi Allah Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Taib ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa ini dikenal bukan hanya seorang nabi dan rasul, juga seorang tabib yang luar biasa. Akhirnya ini mengkhawatirkan kerajaan. Ini kalau dakwah Isa ini semakin banyak pengikut, ini kami terancam nih, bahaya nih. Akhirnya mulailah kemudian penguasa membuat semacam makar, hendak membuat kriminal terhadap para ulama. Jadi ke sana ya. Ya memang begitu ikhwan. Di zaman itu ketika kemudian dakwah Nabi Isa sudah mulai berkembang, banyak pengikutnya, kerajaan khawatir tuh. Ini kalau berkembang banyak-banyak bahaya kami, bisa terancam akidah kami.
bisa terancam keyakinan kami. Bukan hanya itu saja, terancam kedudukan kami. Akhirnya kemudian mereka pun membuat siasat untuk melakukan pembunuhan kepada Isa bin Maryam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa seluruh riwayat tentang diangkatnya Isa dari bumi ke langit hampir semuanya dhaif, kecuali satu riwayat, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika terjadi akan pembunuhan kepada Isa. Jadi ketika Isa bin Maryam mendengar bahwa dia akan dibunuh, maka dia kumpulkan 12 Hawariyun. Hawariyun itu sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Tapi ingat ikhwan, Hawariyun sesetia-setianya Hawariyun kepada Isa jauh masih lebih setia sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Karena sahabat Rasul, mereka tidak pernah menentang Rasul. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Itu kata kunci sahabat Rasul. Beda dengan Hawariyun ini. Hawariyun ini suatu ketika pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar Musa itu menurunkan ma'idatan minas sama, makanan yang diturunkan oleh Allah langsung dari sorga. Nah, bayangkan alasannya apa? Untuk semakin yakin kalau engkau itu seorang nabi dan rasul, dan semakin yakin bahwa yang kita sembah itu Allah, katanya. Maka berilah keyakinan, tolong kami ingin memakan makanan yang berasal dari sorga. Mustahil kan? Mustahil kan? Tapi tidak mustahil bagi Allah. Makanya kemudian Nabi Isa bin Maryam ketika itu menolak. Tetapi karena Hawariyun yang meminta dan mendesak, karena mereka sudah berpuasa 30 hari terus mendesak Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Isa pun berdoa kepada Allah. Akhirnya kemudian turun betul-betul ma'idatan minas sama. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Kenapa surah Al-Ma'idah? Ini cerita permintaan Hawariyun kepada Nabi Isa. Turun itu makanan dari surga itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu mengancam, kalau seandainya setelah diturunkan makanan dari surga itu mereka tetap kufur, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang belum pernah siapapun diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ancaman. Dan ini sebagai ulang tahun terakhir dan yang pertama dan yang terakhir, li awwalihim wa akhirihim, untuk yang pertama kali dan yang terakhir kali. Akhirnya betul-betul turun buah-buahan, daging, makanan lezat-lezat dari surga turun ke bumi. Anda bisa bayangkan ketika betul-betul dikabulkan Allah ketakutan Hawariyun itu. Akhirnya mereka hanya bisa terperangah-terperongos saja melihat. Tetapi orang-orang miskin yang ada di sekitarnya, mereka tidak tinggal diam, langsung diserbu. Dan subhanallah, bukan hanya sekedar mukjizat turun makanan dari sorga, setiap orang yang memakan makanan itu semua menjadi sehat. Yang stroke hilang stroke-nya, yang asam urat hilang asam uratnya, yang darah tinggi hilang darah tingginya. Pokoknya semua sehat. Ya. Disehatkan. Pokoknya siapapun yang makan dari hidangan itu yang tadinya ada penyakit, semua sehat. Itu mukjizatnya itu. Tetapi lihat sahabat Rasul tidak demikian kan, sami'na wa ata'na. Tapi Hawariyun ini tidak demikian. Masih juga ngeyel kepada Nabi Isa bin Maryam. Lah ketika Nabi Isa berada di rumahnya bersama 12 Hawariyun ini, kemudian tentara Rum, mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk menangkap Nabi Isa hidup dan mati. Maka Isa bin Maryam mengatakan kepada 12 Hawariyun itu,
dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau kuserupakan wajahnya denganku untuk dibunuh, dan dia akan mendapatkan derajat yang sederajat denganku di sorga. Tidak ada yang mau. Masalahnya apa? Jelas tuh taruhannya dibunuh. Tetapi dari 12 orang itu yang paling muda mengatakan, saya memang anak muda ya, berani, saya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, jangan, kamu terlalu muda. Kemudian Isa mengatakan lagi, siapa di antara kalian wahai Hawariyun yang mau keserupakan wajahnya untuk dibunuh, maka dia akan mendapatkan derajat yang sederajat denganku di sorga. Tidak ada lagi yang ngacung, dia lagi yang ngacung, saya wahai Nabi Isa. Sampai 3 kali, dia lagi. Ya sudah, kalau begitu kamu. Dari situ Nabi Isa meminta agar yang 11 orang bubar, melarikan diri, berdakwah masing-masing di daerahnya. Kemudian Isa pun Allah katakan, ya Isa ibn Maryam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Maka Isa pun diangkat dari ventilasi yang ada di atas, diangkat ke langit oleh Allah di usia 33 tahun. Ada sebagian para ulama, ketika diangkat itu akhirnya selesailah tugas kenabian Isa bin Maryam. Maka ketika diangkat sudah bukan menjadi nabi lagi, dan di akhir zaman diturunkan bukan sebagai nabi, tapi dia hanya diberikan tugas untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan juga membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika di atas, dinaik ke atas bukan seorang nabi lagi, dan hitungan tinggal di langit tidak dihitung. Sebagaimana ketika kita bicara tentang Ashabul Kahfi, ataupun ketika kita bicara tentang Nabi Uzair yang ditidurkan 100 tahun, kemudian bangun lagi seolah-olah hanya tidur beberapa jam, yang 100 tahun tidak dihitung usianya. Artinya apa? Tetap saja sebelum dia tidur, sampai kemudian tidur, kemudian dibangunkan lagi setelah 100 tahun, tidak ada yang berubah dari wajahnya. Padahal sudah 100 tahun harusnya di mana-mana ubannya kan? Tapi yang 100 tahun tidak dianggap usianya. Sama dengan Isa juga. Walaupun dia sudah diangkat mungkin 400 tahun yang silam ke langit, tapi bukan berarti di langit itu dianggap usianya, sehingga kalau turun kayak tua banget sudah ratusan tahun usianya ya. Tidak. Dia tetap dianggap 33 tahun. Karena Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa ketika turun itu akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Kalimat 40 tahun ini yang menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan 40 tahun itu dipotong dengan usianya 33 tahun sebelum diangkat, sisanya 7 tahun. Disitulah Nabi Isa berada di akhir zaman hanya 7 tahun saja bersama penguasa Imam Mahdi, kemudian meninggal. Ada yang mengatakan 40 tahun itu ditambah dengan 33 tahun, maknanya 7 tahun bersama Imam Mahdi, lebihnya Imam Mahdi meninggal, kemudian menggantikan Imam Mahdi dan hidup bersama kaum muslimin pada waktu-waktu sisa daripada tahun-tahun 40 itu sampai dia wafat. Terjadi silang pendapat tentang masalah itu, tapi yang jelas bahwa Isa bin Maryam itu diangkat. Tetapi orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa dia telah menyerbu orang-orang Nasrani, Nabi Isa bin Maryam, kemudian berhasil menangkap, menyalib, kemudian disalib di tiang gantungan, maka mereka mengatakan bahwa kami telah membunuhnya dan kami telah menyalibnya. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan. Bahkan di ujung ayat Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Isa diangkat ke langit. Walaupun terjadi pendapat apakah sebelum diangkat Isa diwafatkan baru diangkat, atau ditidurkan baru diangkat. Seperti Imam Suyuti mengatakan Isa diwafatkan dulu baru diangkat, tapi jumhur mengatakan tidak, Isa itu hanya ditidurkan kemudian diangkat.
Tapi baik yang mengatakan diwafatkan dulu baru diangkat atau ditidurkan baru diangkat, sama-sama meyakini bahwa Isa itu tidak dibunuh orang Yahudi, tidak disalib, dan tidak ada dalam tiang gantungan. Hanya memahami kalimat mutawaffika itu saja, kami wafatkan kamu. Dan dua-duanya sepakat di akhir zaman akan turun untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghukum dengan hukum keadilan. Dari sini jelaslah ikhwatu fiddin siapa Nabi Isa. Nabi Isa itu manusia. Dia berjalan di bumi, dia makan, dia minum. Tidak mungkin seorang Tuhan makan dan minum dan berjalan di pasar-pasar. Maka jelas bagi kita bahwa Isa itu manusia, sama dengan kita. Kalau memang dia punya kelebihan karena tidak ada bapa, maka Adam juga jauh punya kelebihan dibandingkan Isa. Kalau Anda menuhankan Isa, harusnya Anda menuhankan Adam dan Hawa, karena keduanya lebih hebat, tidak ada ayah, tidak ada bapa. Tapi kenapa Adam Anda katakan Nabi dan Isa Anda katakan sebagai Tuhan? Bahkan lebih parah lagi, ketika kemudian Anda mengatakan bahwa Isa itu berada di tiang gantungan sedang disalib, sengaja dia ditangkap untuk dibunuh dan disalib karena hanya untuk menebus dosa-dosa Adam dan umatnya. Nabi Adam kapan berbuat dosa? Di sorga dia berbuat dosa, hanya memakan buah larangan kemudian diturunkan ke bumi. Habis itu Adam bertobat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampuni sudah. Tiba-tiba kemudian orang-orang ini mengatakan bahwa pengorbanan Isa itu tidak sia-sia karena menebus dosa Adam dan keturunannya. Bagaimana mungkin ini? Ya. Makanya ikhwatu fiddin, kalau kemudian setiap bulan Desember kita dihadapkan dengan Natal, maka jangan pernah Anda ucapkan selamat Natal. Ya, mereka punya agenda. Apabila datang Idul Fitri, Idul Adha, mereka memasang di gereja-gereja mereka itu selamat Idul Fitri bagi saudara kita kaum muslimin, selamat Idul Adha bagi saudara kita kaum muslimin. Mereka juga punya keinginan sama. Kalau acara Natal, harusnya di masjid-masjid kaum muslimin juga mengucapkan seperti itu. Tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Anda jangan pernah memaksa yang mayoritas, karena yang mayoritas juga tidak akan memaksa yang minoritas. Toleransi dalam beragama itu ikhwatu fiddin bukan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Justru ketika kita tidak mengganggu agama kalian dan kalian tidak mengganggu agama kami, itulah toleransi namanya. Karena Allah yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian agama kalian, agama kami agama kami. Jangan kalian paksakan agama kami tidak akan maksakan agama kalian. Masalahnya bukan di situ. Orang Nasrani, orang Kristen dari saudara kita itu, antum ketika tidak mengucapkan selamat Natal, mereka nggak sakit hati kok. Sebagaimana ketika mereka tidak mengucapkan selamat Idul Adha, selamat Idul Fitri kepada kita, Anda sakit hati? Tidak kan? Kita tidak sakit hati walaupun ketika Idul Adha, Idul Fitri mereka tidak mengucapkan selamat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? La ikraha fiddin. Lalu siapa yang sakit? Orang Nasrani nggak sakit kita tidak mengucapkan selamat Natal. Kita juga tidak sakit orang Nasrani tidak mengucapkan selamat Idul Fitri. Yang sakit itu kaum muslimin yang otaknya sudah error, yang sudah terkena penyakit liberal, sudah ada PKI di sininya nih. Mereka yang sakit hati, kemudian berusaha mencari dalih, bukan dalil, dalih pembenaran, dicari-carikan dalil tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal. Gimana bolehnya mengucapkan selamat Natal? Mengucapkan selamat Natal itu sama dengan mengucapkan selamat atas ketuhanan Yesus. Ya nggak mungkin. Kalau Anda mengatakan selamat ya Yesus jadi Tuhan,
Enak kali. Ini sama dengan menyekutukan Allah dengan makhluknya. Lalu di mana qul huwallahu ahad kalian itu? Kalau sampai mengucapkan kalimat ini bukan kalimat sembarang. Makanya kita sayangkan kadang-kadang kaum muslimin yang bekerja di tempat-tempat mereka, apabila datang hari Natal, mereka harus membuat atribut-atribut, mulai dari gaya pakaian, gaya kemudian topi dan yang lainnya. Kalau Anda memiliki akidah, jangan mau Anda didandani seperti itu. Ini sama saja Anda menyekutukan Allah dengan makhluknya. Akidah kita berbeda dengan mereka. Ini masalahnya persoalan wala wal bara, ikhwan. Wala itu artinya meletakkan loyalitas. Ini urusan hati. Kita ini berloyalitas kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Baro itu artinya berbaro, berlepas diri dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Ketika kita memiliki tetangga orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, kita tidak ada urusan dengan mereka persoalan dunia. Silahkan saja Anda bertetangga dengan mereka, Islam tidak melarang. Mereka meminjam uang kepada Anda, silahkan Anda beri uang pinjaman kepada mereka. Anda bekerja kepada mereka atau mereka bekerja kepada Anda, tidak ada masalah dalam Islam. Bahkan kalau seandainya ada orang yang kesulitan dari orang-orang kafir, sampai ada kelaparan kemudian antum diamkan, tidak memberi makan, antum bisa berdosa. Karena Islam itu agama yang paling toleransi. Jangan ajarkan Islam tentang toleransi. Kalau orang-orang Islam minoritas, di tengah-tengah mayoritas orang kafir, aman gak Islam? Tidak akan aman. Tapi kalau sebaliknya, orang kafir minoritas, orang Islam mayoritas, aman tuh si kafir. Karena dalam Islam itu, kafir itu terbagi menjadi 4. Yang 3 dilindungi, yang 1 diperangi. Itu pun yang diperangi itu kafir harbi. Kalau ngangkat senjata menembaki kaum muslimin, membunuh anak-anak kaum muslimin, ya tidak mungkin kita diam saja. Tapi kalau mereka bertetangga dengan kita atau datang dari negeri seberang yang kafir hendak meminta suakatah, jalan-jalan, berbisnis ataupun yang lainnya, atau mungkin negara kafir melakukan hubungan dengan negara Islam, maka mereka tidak bisa diperangi. Bahkan orang yang memerangi tidak akan mencium bau sorga. Tetapi ketika minoritas muslim berada di tengah-tengah mayoritas kafir, terjadilah apa yang terjadi dengan saudara kita yang ada di Cina, saudara kita yang ada di Burma, saudara kita yang ada di Sisan, dan tempat-tempat yang lain. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mengucapkan kalimat itu sama dengan menanggalkan akidah qul huwallahu ahad. Jangan sekali-kali antum ucapkan kalimat itu. Dan jangan pernah memakai atribut mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ikhwan, saya akan sebutkan 2 cerita. Kalau ceramah ustadz kayak gitu nih, ustadz ini ustadz radikal nih, anti kebinekaan, anti NKRI gitu. Bukan begitu. Ini urusan akidah. Kalau itu urusannya ikhwan, kita ini sebenarnya dengan orang Nasrani itu ada hubungan baik. Di masa awal dakwah Rasul, banyak orang-orang pendeta-pendeta Nasrani menangis dan melapor kepada Rasul. Itu di permulaan dakwah Rasul di Mekah. Datang pendeta kepada Rasul menangis. Kata Rasul, kenapa? Kata pendeta ini, saudara kami dari bangsa Rum Romawi telah dipukul mundur dan dikalahkan orang-orang Majusi Persia. Maka Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya, semua para sahabat menunduk dan mereka merasa sedih. Kenapa? Padahal yang berperang Persia dengan Romawi loh ya, bukan antara musyrik dan kaum muslimin. Ini Persia perang bersama Romawi.
Cuman Persia ini agamanya penyembah api, Romawi ini kebanyakan Nasrani. Tapi Rasul merasakan sedih yang luar biasa atas kekalahan Romawi dari Persia. Kenapa? Karena Persia itu secara agama lebih dekat kepada musyrik Arab, tetapi Romawi secara agama lebih dekat dengan Islam. Karena sama-sama ahlul kitab, diberikan kitab, diutus Rasul kepada mereka. Yahudi ada Taurat dan Musa, Nasrani ada Injil dan Isa, Islam ada Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara emosional ada kedekatan. Beda dengan Majusi yang penyembah api, itu lebih dekat dengan orang musyrik Arab. Makanya Nabi SAW menyayangkan, sedih atas kekalahan Romawi kala itu. Itu di permulaan dakwah. Datang orang musyrik kepada Nabi, "Hei Muhammad, kamu sudah dengar bahwa saudara-saudara kami Persia berhasil mengalahkan saudara kalian Romawi? Sebagaimana Persia mengalahkan Romawi, sebentar lagi kami yang akan mengalahkan kalian." Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena turun ayat, "Gulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin." Turun surat Rum, memberitahu tentang kekalahan Romawi, tapi setelah 9 tahun akan terjadi kemenangan yang gemilang bagi Romawi ketika menghadapi Persia. Kata Nabi SAW, ya mungkin saudara kita kalah hari ini, tapi beberapa tahun ke depan saudara kalian akan kalah, sebagaimana kalian juga akan kalah, kata Rasul. Akhirnya datanglah Abu Bakar menemui Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah, "Wahai Abu Bakar, sudah dengar? Saudara kami Persia mengalahkan saudara kalian Romawi." Kata Abu Bakar, "Ya, tapi Nabi kami Muhammad SAW mengatakan sebentar lagi akan terbalik kondisinya. Beberapa tahun ke depan Romawi akan mengalahkan saudara kalian Persia." Kata Umayyah, tidak mungkin kalah, pasti menang. Kata Abu Bakar, "Bagaimana kalau kita taruhan?" Ketika itu belum ada pengharaman tentang taruhan. Akhirnya kemudian kata Umayyah, "Baik, kita taruhan." Apa taruhannya? 10 ekor unta. Kalau seandainya dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan Persia, saya minta 10 unta dari kamu. Tapi kalau seandainya Romawi tetap kalah dari Persia, aku kasih 10 ekor unta kepadamu. Akhirnya ikhwatu fiddin, taruhan itu tetap berjalan terus sampai ketika Abu Bakar hijrah ke Madinah pun masih tetap jalan taruhannya. Sampai ketika perang Badar, akhirnya Umayyah meninggal di perang Badar, pun masih tetap berjalan taruhannya. Setelah 9 tahun setelahnya terdengar berita bahwa Romawi berhasil mengalahkan Persia setelah perang Badar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Saya yang menang." Tapi buat apa? Orang yang taruhan sudah mati di perang Badar, Umayyah bin Khalaf. Tapi dia tetap mengambil harta Umayyah dari harta warisannya, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Lihat, ada hubungan emosional antara Muslim dengan Nasrani kan? Dengan umat Kristen ada hubungan kita ini. Bahkan Nabi Isa lebih banyak disebut namanya dalam Al-Quran dibandingkan Rasul SAW. Bahkan cerita Nabi Isa lebih lengkap, dijelaskan dari kecil, remaja, dewasa sampai tua. Tidak sebagaimana Nabi SAW. Karena memang ada ikatan emosional kita dengan mereka. Tapi walaupun demikian, kalian sudah punya Nabi dan berakhir kenabian Isa bin Maryam. Tapi kami punya Nabi tidak berakhir kenabiannya sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan Rasul mengatakan, siapapun Yahudi, siapapun Nasrani yang mendengar aku diutus kemudian tidak beriman kepadaku, maka dia pasti masuk jahanam. Ingat ikhwatu fiddin, keyakinan kita adalah qul huwallahu ahad.
Allah itu yang maha tunggal, lam yalid wa lam yulad. Maka saya nasihatkan kepada antum, jangan terlibat dalam ulang tahun orang-orang kafir. Jangan terlibat. Apakah mengucapkan selamat ulang tahun mereka, ataukah ikut undang dan hadir di acara mereka, ataukah menggunakan atribut-atribut mereka, ataukah menyanyikan yel-yel yang mereka lakukan ketika mereka melakukan acara seperti itu. Jauhi perkara itu, karena ini urusan agama, urusan akidah. Jangan antum gadaikan dengan mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, ataupun Isa adalah Tuhan. Itu sendiri terlalu ekstrim bagi kita, karena Isa adalah manusia sama dengan kita, tapi bagaimanapun dia seorang nabi dan rasul, sehingga dia manusia tidak perlu disembah, tapi sebagai seorang rasul perlu kita benarkan. Ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Wallahu a'lam. Ini diantara kisah daripada Isa bin Maryam. Mudah-mudahan ada manfaatnya.